Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar utama rumah berlantai 2 milik pasangan muda itu. Manda terbangun lebih dulu dari suaminya, Randy, seperti kebiasaannya setiap hari. Dengan langkah ringan, ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan favorit Randy, roti panggang, telur mata sapi, dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Sambil menunggu roti matang, pandangannya menyapu seisi rumah yang bersih dan tertata rapi. Semua sudutnya menunjukkan bahwa pemilik rumah ini adalah pasangan yang sukses dan bahagia. Manda tersenyum kecil. Ia merasa bersyukur karena kehidupannya sejauh ini terlihat ideal. Ia memiliki suami yang tampan dan sukses, rumah yang nyaman, dan kehidupan sosial yang tampak sempurna. Setiap akhir pekan, ia dan Randy tak pernah lupa membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Liburan ke Bali, makan malam romantis, hingga hadiah-hadiah kecil yang selalu tampak manis di unggahan foto mereka. Ribuan likes, ratusan komentar berisi pujian dan rasa iri dari teman-teman di dunia maya. Semua itu menjadi validasi bahwa kehidupan rumah tangga mereka patut dicontoh. Randy pun turun dari tangga, masih mengenakan piyama sutra abu-abu. Wajahnya yang masih sedikit mengantuk langsung disambut senyum hangat Manda. "Pagi, sayang. Sarapannya udah siap," ucap Manda sambil menarik kursi untuk suaminya. Randy tersenyum sekilas dan duduk tanpa banyak bicara. Ia menatap layar ponselnya sambil menyeruput kopi. Percakapan pagi itu ringan, seperti biasa. Tentang jadwal kerja, klien baru, hingga kemungkinan liburan ke Jepang akhir tahun nanti. Manda selalu senang mendengar Randy bercerita soal bisnisnya. Ia tahu betul bagaimana perjuangan suaminya sejak awal. Dari hanya punya satu toko kecil hingga kini menjadi pengusaha yang cukup diperhitungkan di kota mereka. Randy adalah sosok ambisius yang tekun, dan Manda merasa bangga telah mendampinginya sejak awal. Setelah Randy berangkat ke kantor, Manda membereskan rumah dan bersiap ke toko bunga miliknya. Ya, meskipun ia seorang istri pengusaha sukses, Manda tidak pernah betah hanya duduk diam di rumah. Ia membuka toko bunga kecil yang diberi nama Bloma Florist, yang dikelola bersama 2 karyawannya. Toko itu tak sekadar ladang usaha, tapi tempat di mana ia menyalurkan kecintaannya pada bunga dan kreativitas. Hari-harinya padat namun menyenangkan. Ia senang mengatur dekorasi, melayani pesanan buket, hingga memberi workshop kecil tentang merangkai bunga kepada anak-anak muda. Setiap sore, ia pulang lebih awal agar bisa menyiapkan makan malam untuk Randy. Mereka biasanya makan bersama, berbincang santai, lalu menonton serial drama favorit sebelum tidur. Namun, belakangan ini ada yang berbeda. Manda mulai sering merasa kelelahan, bahkan hanya setelah beraktivitas sebentar. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya, meski ia belum berusia 30 tahun. Awalnya ia mengira hanya kecapean biasa. Ia masih tetap memaksa menjalankan aktivitas seperti biasa, tidak ingin terlihat lemah, apalagi di depan Randy. Tapi, saat berdiri terlalu lama di toko, lututnya terasa nyeri. Saat berjalan naik tangga, napasnya terasa sesak. Pernah suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras menikmati udara malam, Manda memegang pelipisnya yang terasa nyut-nyutan. "Kamu kenapa?" tanya Randy, sekilas menoleh dari laptop yang sedari tadi tidak lepas dari pangkuannya. Manda tersenyum, mencoba menenangkan. "Cuma agak pusing, mungkin kecapean di toko." "Jangan terlalu diforsir, Manda. Kalau capek ya istirahat. Toko kan bisa jalan tanpa kamu terus-terusan turun tangan," ucap Randy datar, matanya kembali tertuju ke layar. Manda hanya mengangguk kecil. Ia tak ingin membuat Randy khawatir, apalagi mengganggu fokusnya yang sedang sibuk mempersiapkan ekspansi usaha keluar kota. Beberapa kali, teman-temannya di komunitas istri pengusaha bertanya, "Kamu nggak capek, men? Udah punya semuanya, tapi masih mau kerja terus?" Manda hanya tertawa,
menjawab dengan ringan bahwa ia butuh kegiatan agar tidak bosan di rumah. Tapi sebenarnya, ada ketakutan kecil dalam hatinya. Ia takut kehilangan jati diri. Ia tak ingin dikenal hanya sebagai istri Randy, tapi sebagai Manda yang punya karya dan kehidupan sendiri. Suatu pagi, saat bangun tidur, kepalanya terasa berputar. Dunia seperti oleng, dan ia nyaris terjatuh saat mencoba berdiri. Ia terpaksa membatalkan jadwal ke toko hari itu dan memilih istirahat di kamar. Randy melihatnya sebelum berangkat kerja, lalu menyarankan agar ia minum vitamin dan tidur saja. Kalau besok nggak enakan juga, kita periksa ke dokter. Ya, kata Randy cepat sebelum mencium keningnya dan berlalu. Hari itu, Manda hanya berbaring. Di sela-sela kantuknya, ia sempat melihat Randy mengunggah foto sarapan di kafe mahal, dengan caption motivasi pagi. Tapi yang menarik perhatian Manda adalah gelas kedua yang ada di foto, dan bayangan samar rambut panjang seseorang yang tercermin di permukaan jendela belakang meja. Hatinya berdesir, namun ia cepat mengenyahkannya. Mungkin itu hanya rekan kerja. Mungkin hanya pelanggan lain yang tak sengaja tertangkap kamera. Namun pikiran itu terus bermain di benaknya. Terutama karena akhir-akhir ini Randy lebih sering pulang larut malam. Alasannya selalu karena rapat atau urusan klien penting. Kadang, ia langsung tidur begitu sampai rumah, bahkan lupa menciumnya seperti biasa. Dulu, setiap pagi Randy selalu memberi pelukan dan ciuman sebelum berangkat. Tapi kini, tak jarang ia hanya pamit dari jauh sambil menenteng laptop dan ponsel. Manda tetap bertahan dengan pikirannya yang positif. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Setiap rumah tangga pasti punya fase naik turun. Mungkin ini fase ketika masing-masing dari mereka sibuk dengan urusan pribadi. Mungkin rasa lelah dan perubahan ini hanya akibat kelelahan, bukan karena ada yang salah. Beberapa kali ia berusaha mengajak Randy pergi berdua, sekadar makan malam atau stay chation. Tapi Randy selalu menolak dengan alasan pekerjaan. Bulan depan, ya. Aku lagi padat banget sekarang, begitu jawabnya, dengan nada yang bahkan tak menyisakan ruang untuk kompromi. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang makin terasa sepi. Di media sosial, Manda tetap mengunggah foto-foto bersama Randy, meski sebagian besar adalah foto lama yang belum pernah dipublikasikan. Ia masih ingin menjaga citra rumah tangganya tetap terlihat harmonis. Setiap komentar teman-teman yang memuji hubungan mereka, membuat Manda bertanya-tanya, apakah ia sedang membodohi orang lain, atau justru membodohi dirinya sendiri? Malam itu, ketika Manda bersiap tidur lebih awal karena tubuhnya lemas, ia menatap langit-langit kamar sambil berpikir. Sudah hampir seminggu tubuhnya terasa tidak beres. Tapi ia menunda periksa karena tak ingin panik. Namun ia tahu, ada yang tidak beres. Bukan hanya dengan tubuhnya, tapi juga dengan hubungannya. Ia memeluk dirinya sendiri di bawah selimut. Dingin. Tapi lebih dingin lagi rasa yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Ia ingin percaya bahwa Randy masih mencintainya. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanya karena kesibukan sesaat. Tapi entah mengapa, naluri terdalamnya mulai memberi sinyal yang berbeda. Manda memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tuhan, jika memang ada yang harus aku tahu, maka beri aku kekuatan untuk menghadapinya. Dan malam pun melarutkan semua kegelisahan itu dalam sunyi. Hari-hari Manda tak banyak berubah, meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang semakin parah. Setiap pagi, ia masih bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan, merapikan rumah, dan kemudian bersiap menuju toko bunga miliknya. Namun, langkahnya kini terasa berat. Kepalanya sering berdenyut, dan napasnya mudah terengah, bahkan hanya untuk menaiki anak tangga menuju lantai 2 rumah. Suatu pagi, saat sedang memotong batang bunga mawar untuk pesanan pelanggan, penglihatannya tiba-tiba mengabur. Dunia di sekelilingnya berputar, dan sebelum sempat memanggil salah satu karyawan, tubuhnya sudah terhuyung lalu jatuh ke lantai.
Karyawan bernama Tika panik dan segera membantunya. Manda hanya sadar kembali beberapa menit kemudian. Dengan wajah pucat, ia tersenyum memaksa sambil berkata, "Aku cuma kurang tidur, Tik. Nggak usah khawatir." Tika memaksanya duduk dan menyarankan agar pergi ke dokter. Tapi seperti biasa, Manda menolak. "Nanti malam aku istirahat lebih awal. Besok pasti sudah pulih." Ia terlalu terbiasa mengabaikan rasa sakit tubuhnya, terlalu sering mengutamakan rutinitas dan tanggung jawab, hingga lupa bahwa dirinya juga manusia biasa yang butuh istirahat. Di rumah, Randy tak pernah menyadari kondisi Manda sepenuhnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Pulang malam sudah menjadi kebiasaan barunya. Setiap ditanya, jawabannya selalu sama. Ada meeting, ada klien, ada ekspansi proyek. Manda ingin percaya. Ia memang tahu usaha Randy sedang berkembang pesat. Belakangan Randy membuka cabang baru di luar kota, dan sering melakukan perjalanan dinas mendadak. Namun, entah mengapa, ada bagian dari hati Manda yang mulai merasa cemas. Tiap kali ia mencoba mengajak Randy bicara, suasana jadi tidak nyaman. Seperti malam ketika Manda menyajikan makan malam kesukaan Randy, lalu membuka percakapan dengan hati-hati. "Kamu akhir-akhir ini sibuk banget, ya? Jarang di rumah. Aku jadi kangen ngobrol kayak dulu." Randy hanya menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Iya, maaf ya. Ini semua juga buat masa depan kita. Sayang, kamu tahu sendiri, kan?" Manda mengangguk, menelan kalimat-kalimat lain yang tadinya ingin ia utarakan. Tentang betapa ia merasa kesepian. Tentang tubuhnya yang makin lemah. Tentang betapa ia merasa seperti sedang berjuang sendiri. Beberapa hari kemudian, tubuh Manda kembali melemah. Ia pingsan saat sedang mandi. Untungnya, ia sempat bersandar ke dinding dan tidak jatuh terlalu keras. Ia duduk di lantai kamar mandi cukup lama sebelum bisa berdiri. Dengan tubuh basah dan gemetar, ia memeluk handuk dan menangis pelan. Tapi bahkan saat itu pun, ia masih mencoba menyembunyikannya dari Randy. Ia tak ingin menjadi beban. Ia tak ingin dianggap lemah. Tika, karyawan setianya, semakin khawatir. "Mbak Manda, maaf ya. Saya bukan mau ikut campur. Tapi Mbak harus cek ke dokter. Ini bukan cuma kelelahan biasa. Udah 2 kali Mbak pingsan minggu ini." Manda tersenyum lemah. "Aku janji, Tik. Kalau minggu depan belum baikan, aku periksa." Tapi itu hanya janji yang entah akan ditepati kapan. Suatu hari, ketika sedang berada di toko, salah satu sahabat lamanya, Nia, datang. Mereka sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Tapi Nia masih sesekali mengikuti kehidupan Manda melalui media sosial. Setelah mengobrol singkat dan memesan buket untuk acara kantornya, Nia menatap Manda dalam-dalam. "Men, kamu kelihatan beda. Kurusan. Pucat. Kamu sakit." "Capek aja, Nia. Lagi banyak kerjaan juga." Nia menunduk sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. "Aku tahu ini mungkin gak enak didengar, tapi kamu yakin Randy masih sepenuhnya fokus sama kamu?" Manda terdiam. Tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan sejujur itu dari seorang teman. "Maksudmu?" Nia tampak ragu sejenak, lalu berkata pelan. "Aku lihat dia beberapa kali di kafe dekat kantor temanku. Bareng cewek. Beda-beda. Tapi yang satu ini kelihatannya sering banget. Duduk berduaan, ngobrol dekat. Aku nggak tahu apakah itu urusan bisnis, tapi cara mereka berinteraksi kelihatan lebih intim." Manda mencoba tersenyum, meski dadanya seketika terasa sesak. Mungkin memang urusan kantor. Dia lagi kerja sama dengan banyak tim proyek akhir-akhir ini. Nia tak melanjutkan. Ia tahu Manda belum siap untuk menerima kenyataan, atau bahkan mempertanyakan lebih jauh. Tapi sebelum pulang,
Ia menatap Manda dengan pandangan penuh empati. Kalau suatu hari kamu butuh teman untuk cerita, aku ada. Jangan simpan semua sendiri, men. Setelah Nia pergi, Manda duduk terdiam cukup lama. Kata-kata sahabatnya menggema di kepala. Ia ingin mengabaikannya. Ia ingin tetap berpikir positif. Tapi ingatannya mulai merekam kembali banyak hal yang ia anggap sepele. Aroma parfum asing di baju Randy, panggilan telepon yang dijawab buru-buru, hingga malam-malam ketika Randy mengatakan sedang lembur tapi ternyata lokasi GPS-nya tidak di kantor. Malam itu, saat Randy pulang hampir pukul 11 malam, Manda menatapnya dengan diam. Randy hanya berkata lelah dan langsung menuju kamar mandi. Tak ada pelukan, tak ada percakapan, hanya suara air mengalir dan detak jantung Manda yang terasa makin tak tenang. Di kamar, Manda membuka ponselnya dan mencari tahu tempat yang disebut Nia. Ia menemukan akun media sosial kafe itu. Beberapa postingan menampilkan suasana candid para pengunjung. Matanya terpaku pada salah satu foto. Di latar belakang, tampak bayangan pria dengan setelan formal dan wanita berambut panjang yang menunduk, tertawa. Wajah mereka memang tidak jelas, tapi tubuh pria itu terlalu mirip Randy. Manda menutup ponsel, menahan napas, dan membenamkan wajah ke bantal. Bukan menangis, bukan marah, tapi kecewa yang mendalam dan rasa lelah yang mulai merayapi seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti sedang berdiri di pinggir jurang, tapi belum tahu harus melompat atau mundur. Esok paginya, Manda tetap bangun seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika baju Randy, dan membereskan rumah. Ia mencoba menjalani semuanya seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi di dalam hatinya, ia mulai bersiap, bukan untuk melawan, tetapi untuk mencari tahu kebenaran dengan pasti. Rasa sakit di tubuhnya sudah tak bisa ia abaikan. Tapi rasa sakit di hatinya, itu yang lebih sulit disembuhkan. Ia merasa sedang berjalan sendirian, di sebuah rumah yang seharusnya mereka bangun bersama. Tapi kini, rumah itu mulai terasa seperti milik satu orang saja. Pagi itu, langit tampak mendung seolah mencerminkan suasana hati Manda yang belakangan ini kian merapuh. Ia baru saja selesai membereskan ruang tamu ketika pandangannya mulai berkunang-kunang. Nafasnya terengah, peluh dingin membasahi pelipis meski udara pagi terasa sejuk. Manda berusaha menahan tubuhnya agar tetap tegak, namun lututnya bergetar hebat, dan sebelum sempat menggapai sandaran sofa, gelap menyelimuti pandangannya. Tubuh Manda terjatuh di lantai, tak bergerak. Tak lama kemudian, suara benda jatuh terdengar hingga ke rumah sebelah. Bu Rini, tetangganya, yang kebetulan sedang menyapu halaman, merasa curiga. Ia memanggil-manggil nama Manda dari luar pagar, namun tak ada jawaban. Merasa tidak tenang, ia meminta bantuan Pak Joko, Satpam Kompleks, untuk membuka paksa pintu rumah. Ketika mereka masuk, tubuh Manda sudah tergeletak dingin di lantai marmer, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal pelan. Bu Rini segera menelepon ambulans. Tak butuh waktu lama, Manda dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di ruang IGD, perawat dan dokter bergerak cepat. Tekanan darah Manda sangat rendah, tubuhnya mengalami dehidrasi parah, dan dari hasil pemeriksaan awal, ada gangguan pada jantungnya. Setelah serangkaian tes dan observasi dilakukan, dokter menyarankan Manda untuk dirawat inap setidaknya beberapa hari ke depan. Beberapa jam kemudian, Manda siuman dengan selang infus menempel di tangannya. Pandangannya masih kabur, tenggorokannya terasa kering. Di sekitarnya hanya ada Bu Rini yang duduk di kursi tunggu dengan wajah cemas. Alhamdulillah, kamu sadar juga. Nak, kamu bikin ibu panik setengah mati, ucap Bu Rini sambil menggenggam tangan Manda. Manda memaksakan senyum. Aku kenapa, Bu? Kata dokter, kamu kelelahan parah. Tekanan darahmu anjlok, dan kamu kurang cairan. Mereka bilang kamu harus dirawat beberapa hari.
jelas Bu Rini sambil menyeka matanya. Manda mengangguk pelan. Tubuhnya terasa berat. Semua sendi seolah kehilangan tenaga. Tapi bukan hanya tubuhnya yang sakit, hatinya juga. Ia merasa hancur karena jatuh di rumah sendiri, sendirian, tanpa ada suaminya di sana untuk menolong. Saat Bu Rini pergi ke kantin untuk membeli air hangat, Manda menggapai ponselnya di laci kecil sebelah tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan kepada Randy. Sayang, aku dirawat di RS. Tadi pingsan di rumah. Sudah diobservasi dokter. Katanya cukup serius. Kalau bisa, datang ya. Pesan terkirim. Manda menatap layar ponselnya lama, berharap akan ada balasan cepat. 5 menit berlalu. 10 menit. 20 menit. Barulah notifikasi masuk. Ia membuka pesan Randy yang singkat saja. Oh iya? Ya udah, jaga diri baik-baik. Aku lagi ada urusan luar kota. Manda terdiam. Kalimat itu menusuk seperti pisau dingin di tengah dadanya. Tak ada kepanikan. Tak ada pertanyaan lebih lanjut. Tak ada keinginan datang atau setidaknya menelepon langsung. Padahal ia baru saja sadar dari pingsan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ia mencoba menghibur diri bahwa mungkin Randy benar-benar sedang sibuk. Tapi hati kecilnya tahu. Rasa peduli yang dulu hangat itu kini telah berubah menjadi datar yang menyakitkan. Sore berganti malam. Lampu-lampu rumah sakit menyala remang. Hujan mulai turun di luar jendela kamar inap Manda. Ia hanya bisa berbaring menatap langit-langit, pikirannya melayang ke masa-masa dulu ketika ia dan Randy masih saling memperhatikan, saling mengkhawatirkan. Dulu, ketika ia demam biasa pun, Randy tak segan membelikan sup dan menyuapinya sendiri. Dulu, ketika ia flu, Randy memaksanya istirahat dan membatalkan rapat demi menemaninya di rumah. Kini, ia tak sanggup membayangkan seberapa jauhnya mereka telah berubah. Untuk mengalihkan pikirannya, Manda membuka Instagram. Ia belum banyak membuka media sosial sejak kesehatannya menurun. Namun begitu laman utama muncul, hatinya kembali seperti diremukkan dari dalam. Sebuah foto baru muncul di feed-nya. Akun milik Randy. Foto itu memperlihatkan 2 gelas koktail dan pemandangan pantai berpasir putih yang indah. Captionnya berbunyi, "Quality time. Needed this escape. Healing Facai." Tapi yang lebih menyakitkan dari itu adalah foto kedua dalam unggahan slide tersebut. Foto Randy yang sedang tersenyum ke kamera, dengan seorang wanita muda berambut panjang yang bersandar di pundaknya. Wajahnya tidak menghadap kamera, tapi cukup jelas untuk dikenali. Wanita yang pernah dilihat Manda sekilas dalam unggahan-unggahan samar sebelumnya. Wajah yang selama ini hanya muncul di bayangan cemas dan dugaan-dugaan liar. Namun malam ini, semua dugaan itu berubah menjadi kepastian yang nyata. Manda mematung. Tangannya gemetar. Ia mencoba menarik napas panjang tapi malah tersedak tangis. Air matanya tumpah tanpa suara. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya menggigil di balik selimut rumah sakit. Sakit yang menyerang tubuhnya seolah tak sebanding dengan rasa perih yang kini menghujam jiwanya. Jadi, saat aku sekarat di rumah, dia memilih liburan? Dengan wanita itu, gumamnya lirih. Tangisnya semakin dalam. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena merasa ditinggalkan di saat paling rapuh dalam hidupnya. Di saat tubuhnya sakit, jiwanya lemah, dan ia membutuhkan bahu untuk bersandar, justru orang yang seharusnya ada di sisinya malah memilih pelukan wanita lain. Malam itu, Manda tak bisa tidur. Matanya terus menatap layar ponsel, membaca ulang pesan dari Randy yang begitu singkat dan acuh. Ia merasa seperti wanita asing di mata suaminya sendiri. Seseorang yang tidak penting. Seseorang yang keberadaannya tak lagi layak diperjuangkan. Bu Rini kembali keesokan harinya dan melihat Manda terdiam, tatapan kosong. Ia tahu sesuatu telah berubah. Namun ia tidak bertanya.
Ia hanya menggenggam tangan Manda, mengusap lembut punggungnya, dan berkata, "Sabar ya, nak. Kalau kamu butuh apapun, ibu ada." Ucapan sederhana itu justru membuat Manda kembali menangis. Tapi kali ini, ia menangis bukan karena sedih semata. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya, semacam kekuatan yang perlahan muncul dari rasa terluka. Ia sadar, dirinya tidak bisa terus-menerus bergantung pada sosok yang bahkan tak peduli ketika ia terbaring lemah. Ia harus mulai berdiri sendiri. Ia harus pulih, bukan hanya secara fisik, tapi juga dari luka batin yang telah ditorehkan suaminya sendiri. Dan dalam hatinya, Manda mulai bersumpah bahwa ini tidak akan berakhir begitu saja. Rasa sakit ini akan ia ubah menjadi peluru. Dan kelak, jika waktunya tiba, ia akan membalas semuanya dengan cara yang tak pernah Randy duga. Malam terus merambat dingin di balik jendela rumah sakit. Hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca yang sudah mulai berkabut. Di dalam kamar rawat itu, Manda duduk bersandar lemah. Tubuhnya masih terbaring di atas ranjang pasien. Namun bukan lagi hanya tubuhnya yang terasa sakit. Jiwanya kini penuh luka. Air mata terus mengalir diam-diam tanpa suara. Ia bahkan sudah tidak berusaha menghapusnya lagi. Bantal di sampingnya telah basah, wajahnya sembab, dan matanya merah karena terlalu lama menangis. Ponsel di genggamannya masih terbuka, menampilkan foto unggahan liburan Randy bersama wanita lain. Sekilas, semua terlihat seperti potret pasangan yang sedang bahagia. Latar pantai, sinar matahari sore, dan senyum lepas di wajah suaminya. Tapi Manda tak sanggup menatap lebih lama. Ia memalingkan wajah ke jendela, menatap kosong pada hujan yang turun, berharap air itu bisa menghapus seluruh kepedihan yang mengendap dalam hatinya. "Kenapa harus di saat aku seperti ini, Tuhan?" gumamnya lirih. "Kenapa dia memilih pergi, saat aku bahkan tak bisa berdiri sendiri?" Tak terhitung berapa banyak kenangan yang berputar di kepalanya malam itu. Ia teringat saat pertama kali bertemu Randy di kampus, lelaki sederhana yang penuh semangat dan mimpi. Merekalah pasangan yang meniti segalanya dari nol. Ia yang bekerja siang malam membantu Randy mengatur keuangan usaha pertama mereka. Ia yang bahkan menjual perhiasan pemberian orang tuanya demi menutup utang awal usaha suaminya. Ia yang mengorbankan mimpinya untuk lanjut S2 karena memilih menjadi pilar keluarga. Semua itu ia lakukan dengan cinta, tanpa pamrih, tanpa pernah meminta balasan. Namun kini, cinta yang dulu ia jaga dan besarkan bersama itu telah berubah menjadi pengkhianatan. Dan lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan itu dilakukan justru di saat ia terbaring lemah, sendirian, dan tak mampu berdiri. Tangisnya pecah lagi. Suara isak tangisnya menggema dalam keheningan ruangan, dan hanya suara alat medis yang berdetak pelan menjadi saksi bisu dari patah hatinya. Keesokan harinya, Manda masih lemah. Perawat menyarankan untuk tetap diinfus selama 2 hari lagi. Tubuhnya perlahan mulai membaik, tapi luka batin yang membusuk di dalamnya masih jauh dari sembuh. Ia hanya makan sedikit, lebih banyak diam, dan tak banyak bicara meski dokter mencoba mengajaknya mengobrol ringan. Sampai kemudian, pintu kamar rawatnya diketuk. 3 wanita memasuki ruangan dengan wajah cemas namun tetap membawa senyum. Tika, sahabatnya dari toko, lalu Nia dan Dita, teman lamanya yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. "Manda," ucap Nia pelan, menghampiri dan memeluknya erat. Manda tak menjawab. Ia hanya membiarkan pelukan itu terjadi, dan air matanya kembali jatuh begitu saja. Tangisnya meledak seperti anak kecil. Dita dan Tika ikut memeluk dari samping, memberi kekuatan dalam diam. Mereka tak perlu kata-kata panjang. Mereka hanya tahu, sahabat mereka sedang mengalami luka yang sangat dalam. Setelah beberapa saat, ketika Manda mulai tenang, mereka duduk di sisi tempat tidurnya. Tika menggenggam tangannya dengan hangat, sementara Dita menyeka air matanya dengan tisu. "Aku udah lihat fotonya,"
ucap Manda pelan, nyaris seperti bisikan. Dia liburan. Sama perempuan itu. Saat aku di sini. Di rumah sakit. Sendirian. Tak ada dari mereka yang terkejut. Mereka justru saling bertukar pandang. Seperti sudah menebak bahwa akhirnya Manda akan tahu juga. Nia mengangguk pelan. Kamu nggak sendirian, men. Kami semua di sini buat kamu. Aku cuma nggak ngerti. Selama ini aku pikir kami baik-baik saja. Aku pikir aku cukup. Aku pikir semua yang kulakukan buat dia akan membuatnya tetap tinggal. Tika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu terlalu baik, Mbak. Terlalu setia. Dan kadang, kesetiaan itu malah dianggap remeh oleh orang yang gak tahu cara menghargai. Manda memejamkan mata. Ia ingin kuat. Ia ingin tegar. Tapi sulit. Terlalu sulit. Apalagi setelah semua yang ia berikan, semua yang ia pertaruhkan untuk Randy. Dita meraih tangan Manda. Kalau kamu mau menangis, nangis aja. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Jangan biarkan dia menang 2 kali. Dia sudah menyakitimu. Jangan biarkan dia menghancurkan hidupmu juga. Kata-kata itu membekas di hati Manda. Ia terdiam cukup lama. Kemudian, ia menatap satu persatu sahabatnya. Apa aku terlalu bodoh, ya? Terlalu percaya? Nia menjawab dengan tegas. Bukan bodoh. Kamu hanya mencintai dengan tulus. Sayangnya, kamu mencintai orang yang salah. Manda menggigit bibir bawahnya, menahan isak. Tapi kali ini, bukan karena patah, melainkan karena perlahan-lahan, sesuatu dalam dirinya mulai tumbuh. Ia mulai merasa, cukup sakit, cukup lelah, dan cukup untuk tahu bahwa ia harus berhenti berharap pada orang yang sudah menaruh orang lain di atas dirinya. Hari itu, Manda tak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan teman-temannya bercerita, memberi semangat, dan menawarkan bantuan apapun yang ia butuhkan. Mereka sepakat untuk membantu menjaga toko bunganya selama ia dirawat. Mereka akan memastikan bahwa bisnis kecilnya tetap berjalan. Malam harinya, Manda memandang langit-langit rumah sakit sambil menarik napas panjang. Ia mulai menyusun kembali pikirannya. Ia sadar, luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi ia juga sadar, jika terus berada dalam posisi ini, maka dirinya akan hancur perlahan. Dalam sunyi malam yang dingin, ia berbicara pada dirinya sendiri. Manda, kamu harus bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit ini. Ia pun memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 3 hari, ia tidur tanpa menangis. Sinar matahari pagi menembus tirai rumah sakit, menyinari wajah Manda yang tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Setelah hampir seminggu menjalani perawatan, tubuhnya mulai pulih. Mata sembabnya perlahan memudar. Wajah yang tadinya pucat kini mulai kembali berwarna. Tapi perubahan yang paling kentara bukan hanya pada fisiknya, melainkan pada tatapannya. Ada semacam keteguhan yang tumbuh dari dalam. Keteguhan yang dibentuk oleh luka, dibentuk oleh pengkhianatan yang begitu tajam, tapi justru kini menguatkan. Manda tahu, dirinya tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia telah terlalu lama menahan sakit, terlalu lama percaya bahwa kesetiaan dan kebaikan hati akan cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Cinta, sekeras apapun dijaga, bisa tetap dilukai jika hanya satu pihak yang berjuang. Dan kini, ia memilih jalan yang berbeda, bukan untuk melanjutkan luka, tetapi untuk menyusun langkah dengan kepala dingin. 2 hari setelah keluar dari rumah sakit, Manda tidak langsung kembali ke toko bunganya. Ia memilih tinggal sementara di rumah ibunya yang tenang di pinggiran kota, untuk menyusun napas dan mengatur ulang seluruh strategi hidupnya. Hari-harinya ia gunakan untuk menenangkan diri, menulis, membaca,
dan diam-diam merencanakan sesuatu yang lebih besar, pembuktian dan perlindungan. Suatu sore, Manda duduk di dalam kamar sambil membuka laptop. Ia membuka berkas-berkas yang selama ini ia simpan, foto-foto Randy dengan wanita itu, tangkapan layar unggahan liburan mereka, hingga pesan-pesan singkat Randy yang dingin dan mencurigakan. Ia tahu bahwa intuisi saja tak akan cukup. Ia butuh bukti konkret. Ia butuh data yang bisa berbicara dengan tegas, agar apa yang akan ia lakukan nanti bukan sekadar luapan emosi, melainkan tindakan cerdas yang terukur. Malam itu, Manda menghubungi nomor rekomendasi yang diberikan oleh sahabatnya, Dita, seorang detektif swasta yang sudah terbiasa menangani kasus perselingkuhan dengan rapi dan profesional. Ia menyamar, bergerak di balik bayangan, dan mengumpulkan segala sesuatu dengan presisi. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe kecil yang sepi. Manda mengenakan topi dan masker, memastikan identitasnya tidak mencolok. Detektif itu, seorang pria parubaya bernama Pak Arwan, mendengarkan cerita Manda dengan tenang. Sesekali ia mencatat, sesekali menatap langsung mata Manda, seolah ingin memahami lebih dalam rasa sakit yang tersimpan. Saya ingin tahu segalanya. Siapa perempuan itu? Sudah berapa lama hubungan mereka berlangsung? Dan kalau bisa, saya juga ingin tahu, apakah uang perusahaan Randy ikut digunakan untuk membiayai gaya hidup mereka? Ucap Manda dengan suara tegas. Pak Arwan mengangguk. Kami akan bekerja diam-diam. Tapi butuh waktu. Paling tidak 2 minggu untuk mengumpulkan semua data. Kalau memang ada kejanggalan, kami akan temukan. Manda menyerahkan uang muka dan informasi awal. Ia tahu, langkah ini bukan murah. Tapi jauh lebih mahal harga-harga diri yang selama ini diinjak-injak oleh seseorang yang ia cintai. Hari-hari berikutnya, Manda menjalani semuanya dalam diam. Ia tetap tampil biasa di media sosial, tetap memposting kutipan positif dan foto bunga, seolah kehidupannya sudah kembali normal. Tapi di balik layar, ia terus berkomunikasi dengan tim detektif, menerima laporan-laporan kecil yang semakin lama semakin membuka kebenaran. Ternyata, wanita itu bernama Laras. Mantan pegawai Randy yang dulu diberhentikan karena kelalaian pekerjaan, namun kembali muncul secara misterius beberapa bulan terakhir. Melalui pengintaian diam-diam, ditemukan bahwa Laras dan Randy telah menjalin hubungan selama hampir setahun, sejak saat Randy mulai sering lembur dan dinas luar kota. Lebih dari itu, tim detektif juga menemukan transaksi keuangan mencurigakan. Rekening perusahaan Randy digunakan untuk memesan tiket pesawat, menginap di hotel mewah, hingga membeli barang-barang bermerek atas nama Laras. Semuanya dilakukan melalui rekening bayangan, namun jejak digital tak pernah benar-benar bisa dihapus sepenuhnya. Manda menatap semua bukti yang dikirim ke laptopnya dengan dada bergemuruh. Tangannya gemetar saat melihat foto Randy menggenggam tangan Laras di sebuah restoran mahal. Laporan keuangan yang sudah dicetak rapi menunjukkan nominal-nominal besar yang tidak masuk akal. Namun kali ini, ia tidak menangis. Tidak seperti sebelumnya. Ia hanya tersenyum tipis, getir, dan berbisik pelan. Akhirnya aku lihat wajah aslimu, Ren. Tak berhenti di situ. Manda mulai memikirkan perlindungan untuk bisnisnya sendiri. Ia tidak mau terjadi sesuatu yang bisa membuat Randy menekan atau merampas hasil kerja kerasnya. Ia menghubungi seorang pengacara kenalannya, Bu Ayu, yang selama ini sering membantunya dalam kontrak bisnis kecil. Pertemuan mereka berlangsung di kantor firma hukum yang tenang dan elegan. Manda menceritakan semuanya, dari kondisi rumah tangga, hingga niatnya untuk menjaga agar aset pribadi dan usahanya tidak terseret jika Randy melakukan tindakan hukum atau penggelapan lain. Bu Ayu mendengarkan dengan penuh empati, lalu berkata, "Langkah kamu sudah benar, Manda. Kita akan mulai dengan mengamankan seluruh aset pribadi atas nama kamu, memastikan tidak ada yang bisa disentuh pihak luar.
Kita juga bisa buat perjanjian pemisahan harta jika kamu memilih jalur hukum nanti. Manda mengangguk. Aku nggak tahu apakah aku siap bercerai sekarang, Bu. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Kamu nggak harus langsung putuskan. Tapi kamu harus siap, jawab Bu Ayu tenang. Kamu sudah cukup lama berkorban. Sekarang waktunya kamu lindungi dirimu sendiri. Malam-malam Manda kini dipenuhi dengan dokumen. Ia menandatangani perjanjian, menyiapkan salinan laporan keuangan, hingga membuat surat kuasa untuk pengacara. Semua dilakukan tanpa memberitahu siapapun, termasuk Randy. Di depan suaminya, Manda masih berperan sebagai istri yang tenang. Saat Randy mengirim pesan basa-basi menanyakan kabar, Manda menjawab singkat namun sopan. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia tidak menuntut atau bertanya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Karena baginya, pembalasan terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan bukti dan tindakan yang tak bisa terbantahkan. Pagi itu, langit tampak cerah. Matahari menyinari jendela ruang kerja kecil di rumah Ibu Manda, tempat di mana ia kini menetap sementara. Di atas meja, laptop menyala dengan rapi, dikelilingi tumpukan dokumen, hasil printout tangkapan layar, laporan keuangan, serta foto-foto hasil pengawasan dari tim detektif. Di tengah semuanya, duduklah Manda, dengan tatapan yang tak lagi rapuh, namun teguh dan tajam. Ia bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di rumah sakit beberapa minggu lalu. Hari ini, Manda sudah menjadi perempuan yang bersiap menyusun langkah terakhir dari rencana senyapnya. Laporan terbaru dari Pak Arwan, detektif swasta yang ia sewa, datang malam sebelumnya. Dalam amplop besar tertulis rapi, "Final, investigasi hubungan Randy Laras." Isinya padat, terstruktur, dan tidak terbantahkan. Manda membacanya perlahan, halaman demi halaman, menelusuri setiap detail dengan ketelitian tinggi. Di sana disebutkan dengan jelas, Laras adalah mantan pegawai Randy di divisi administrasi keuangan, diberhentikan sekitar 2 tahun lalu karena ketahuan menyalahgunakan akses ke kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pada saat itu, kasusnya diselesaikan secara internal. Randy, yang masih merasa iba, tidak membawa perkara itu ke jalur hukum. Laras hanya diberi surat peringatan keras dan diberhentikan secara diam-diam agar tidak mencoreng nama baik perusahaan. Manda yang saat itu masih sibuk mengurus bisnis toko bunganya tidak tahu menahu soal kejadian itu. Randy bahkan tidak pernah membahasnya dengannya. Kini semuanya menjadi masuk akal. Laras kembali dalam hidup Randy bukan karena kebetulan, melainkan karena ia tahu di mana titik lemah suaminya, empati yang salah tempat, dan ambisi yang mudah dipengaruhi oleh rayuan. Namun yang paling mengejutkan Manda bukanlah soal hubungan terlarang itu, melainkan fakta bahwa dana perjalanan liburan Randy dan Laras, termasuk akomodasi, belanja, serta tiket pesawat kelas bisnis, semua dibiayai oleh uang perusahaan. Randy menggunakan jalur laporan reimbursement fiktif, membuat proyek-proyek palsu, dan mencantumkan tanda tangan staf keuangan yang sudah lama tidak aktif. Ia membangun skema manipulasi sederhana tapi konsisten, memanfaatkan celah yang ia tahu tidak diawasi dengan ketat. Bukti-buktinya dikumpulkan oleh tim detektif dalam bentuk printout transaksi, pencatatan palsu, serta rekaman email yang berhasil diambil secara legal dari arsip server perusahaan. Dalam salah satu email, bahkan tertulis jelas rencana Randy yang menyebut, "Nanti kita pakai dana dari proyek kantor. Gak usah takut, sistemnya masih longgar." Email itu ditujukan pada Laras. Dengan emoji senyum di akhir kalimat. Ringan dan lancang. Manda menatap lembaran itu dengan rahang mengeras. Tangannya mengepal, tapi air matanya tak lagi jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena kesadarannya sudah sampai pada satu titik yang tak bisa ditawar lagi. Randy bukan lagi sekadar suami yang selingkuh. Dia adalah pria yang menjadikan istrinya tameng, sekaligus menjadikannya korban penghinaan diam-diam.
Ia membuka laptop dan mulai menyusun file utama. Dalam folder bernama Kebenaran, Manda mulai menggabungkan semua dokumen menjadi satu berkas digital yang rapi. Bukti foto, tangkapan email, laporan keuangan yang dicetak ulang dengan highlight merah pada pengeluaran ilegal, serta profil lengkap Laras sebagai mantan pegawai yang bermasalah. Ia bahkan menyertakan screenshot akun media sosial Laras yang kini menampilkan foto-foto liburan, barang mewah, dan kutipan penuh pencitraan. Semua menjadi bahan. Semua adalah bukti. Setelah menyimpan berkas itu dalam 3 lokasi terpisah, laptop, flash disk, dan drive cloud, Manda melangkah ke tahap berikutnya. Mengamankan aset. Ia tidak ingin perjuangannya selama ini untuk bisnis dan keuangan rumah tangga lebur karena kelalaian hukum. Bersama pengacaranya, Bu Ayu, ia mulai mengalihkan beberapa aset yang sebelumnya dicatat atas nama bersama. Termasuk satu rumah kecil hasil dari investasi mereka, serta saham yang dimilikinya di usaha toko bunga dan satu restoran franchise milik teman Randy yang dulu ia bantu secara modal. Kita buat perjanjian pemisahan harta darurat. Selama belum ada perceraian resmi, kamu tetap bisa menyatakan bahwa harta pribadi yang berasal dari modal pribadi harus dipisahkan. Jelas Bu Ayu saat mereka duduk di ruang konsultasi. Manda mengangguk. Dan untuk toko bunga, saya ingin surat kuasa penuh saya pegang. Tidak ada celah sedikit pun agar Randy bisa mengganggu operasionalnya. Kita akan atur itu. Bahkan kalau kamu mau, kita bisa ubah kepemilikan bisnis jadi atas nama kamu sendiri seluruhnya. Jawab Bu Ayu, lalu menambahkan dengan nada serius, kamu sudah siap untuk kemungkinan terburuk, Mand. Manda menatap lurus ke depan. Aku sudah terlalu lama hidup menunggu kemungkinan terbaik dari orang yang bahkan tak peduli aku masih hidup atau tidak. Sekarang aku cuma ingin hidup tanpa ketakutan. Hari-hari Manda kembali sibuk. Tapi kali ini bukan karena dia melayani pelanggan atau merangkai bunga. Ia sibuk membenahi hidup, satu demi satu. Ia kembali ke toko bunganya, menyapa karyawan dengan senyum hangat. Tapi di belakang meja kasir, tersimpan rencana yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis harian. Ia mulai mencatat keuangan bisnisnya dengan sangat rinci, memastikan tidak ada Rp1 pun yang bisa diklaim oleh Randy. Ia menyimpan salinan semua transaksi, menyusun ulang akta usaha, dan mempersiapkan audit mandiri. Ia bahkan diam-diam merekrut akuntan pribadi yang membantu menyusun laporan tahunan terpisah dari laporan keluarga. Semua dijalankan secara profesional. Tak hanya itu, Manda juga mulai membangun jaringan perlindungan sosial. Ia bertemu lebih sering dengan teman-temannya, bukan sekadar untuk curhat, tapi untuk memperluas wawasan. Ia mengikuti kelas daring tentang manajemen usaha, bergabung dengan komunitas pengusaha wanita, dan pelan-pelan mulai membentuk jejaring mandiri tanpa bayang-bayang Randy. Di mata publik, Manda masih istri pengusaha sukses. Tapi di balik layar, ia sudah mulai memisahkan identitas. Ia tidak lagi menyebut kami ketika berbicara tentang usaha. Ia mulai memakai kalimat, ini bisnis saya, dengan bangga. Sementara itu, Randy masih menjalani kehidupannya yang glamor. Foto-foto liburan masih muncul sesekali. Komentar orang-orang masih memuji kebersamaan yang kelihatan mesra. Tapi semua itu sudah tak lagi menyakitkan hati Manda. Karena kini ia memandang semua itu bukan dari balik luka, tapi dari balik fakta-fakta yang tak terbantahkan. Suatu malam, Manda duduk di beranda rumah, laptop di pangkuannya. Ia membaca kembali semua file yang telah ia susun. Jarinya sempat berhenti di folder terakhir, folder yang dinamainya Langkah Terakhir. Di dalamnya, terdapat surat pernyataan siap gugatan cerai yang masih kosong di bagian tanggal. Ada juga salinan laporan keuangan dan email yang siap diserahkan pada kuasa hukum bila ia memutuskan untuk membongkar manipulasi keuangan Randy secara hukum. Ia tidak tergesa, tapi ia siap. Manda memejamkan mata, menarik napas panjang. Kalau dia tak berubah,
Maka aku yang akan memutuskan akhir dari semuanya, ucapnya lirih. Ia sudah tidak takut kehilangan Randy. Karena ternyata, kehilangan seseorang yang tak pernah benar-benar menghargaimu, bukanlah kehilangan yang menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kamu terus bertahan untuk seseorang yang telah lama pergi. Hatinya, jiwanya, dan kesetiaannya. Kini Manda tahu, cinta tak cukup bila hanya satu pihak yang menjaga. Dan kebenaran, ketika sudah dikumpulkan dan ditata rapi, akan berbicara lebih lantang dari air mata. Rumah itu tak banyak berubah ketika Manda kembali setelah hampir sebulan tinggal di rumah ibunya. Perabotan masih rapi. Aroma khas parfumnya masih tercium samar di ruang tamu. Namun yang paling terasa berbeda adalah dirinya sendiri. Ia yang dulu pulang ke rumah ini dengan hati remuk dan tubuh lemah, kini kembali dengan kepala tegak dan langkah ringan. Di balik senyum lembutnya, ada sebuah rencana besar yang sudah hampir matang. Sebuah balas dendam elegan yang akan mengguncang hidup Randy. Randy menyambutnya di ambang pintu dengan senyum lelah namun tetap manis. Akhirnya pulang juga, Mand. Rumah jadi sepi tanpa kamu. Manda membalas senyum itu. Aku juga kangen rumah. Tapi lebih kangen suasana yang tenang. Kalimat itu meluncur ringan, tak menyiratkan apapun. Randy tertawa, lalu membawakan koper Manda masuk. Ia tak menyangka sedikitpun bahwa perempuan yang kini duduk bersila di sofa itu bukan lagi istri yang dulu bisa ia kendalikan sesuka hati. Bagi Randy, Manda tetap istri yang diam, lembut, dan tidak banyak menuntut. Hari-hari berikutnya, Manda memainkan perannya dengan sempurna. Ia memasak sarapan seperti biasa, menyeduh teh hangat, menyapa dengan senyum dan pelukan kecil, bahkan sesekali menawarkan pijatan di malam hari. Semua itu ia lakukan tanpa getaran kemarahan. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanyalah Manda, yang terlalu tenang untuk tidak mencurigakan. Dan Randy? Ia terlena. Ia pikir badai telah berlalu. Ia pikir Manda tak tahu apa-apa. Ia pikir semua sudah berakhir begitu saja. Hingga datang undangan itu. Suatu malam, di meja makan, Manda menyodorkan sebuah amplop merah marun dengan tulisan emas elegan. Ren, ada undangan gala dinner dari Asosiasi UMKM tempat aku dulu jadi pembicara. Tahun ini mereka bikin besar-besaran di Hotel Bintang 5. Mereka undang aku sebagai tamu kehormatan, tapi aku boleh bawa pendamping. Randy membuka undangan itu. Di dalamnya tertulis, Gala Malam Penghargaan Inspirasi Perempuan Pengusaha, Grand Safira Hotel, Sabtu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Randy tampak tertarik. Wah, acara gede, ya? Keren. Tapi Sabtu, aku harus cek jadwalku dulu. Manda tersenyum tipis. Kalau kamu sibuk, nggak apa-apa. Aku bisa undang tamu lain. Tapi sayang juga sih, katanya ada hiburan dari band terkenal. Randy langsung tersentak. Enggak. Kalau gitu aku ikut. Lagian udah lama kita nggak pergi bareng. Ia bahkan tidak tahu bahwa nama Laras juga tercantum dalam undangan lain yang dikirimkan terpisah, dengan logo acara yang sama, atas nama PT Raka Group, perusahaan tempat Randy menjabat sebagai direktur utama. Manda, melalui koneksi teman-temannya di asosiasi, sudah mengatur segalanya. Ia tahu betul bahwa Randy akan tertarik jika acaranya besar dan berkelas. Dan ia tahu, Laras tidak akan melewatkan kesempatan untuk berdandan cantik dan tampil glamor. Sabtu malam pun tiba. Grand Safira Hotel berdiri megah dengan lampu keemasan menyala anggun. Di ballroom utama, para tamu mulai berdatangan mengenakan gaun formal dan jas elegan. Manda datang sendiri, turun dari mobil sewaan dengan sopir profesional. Mengenakan gaun hitam panjang dengan aksen emas di bahu dan belahan anggun di sisi kanan. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dirias lembut namun tegas. Semua mata menoleh.
Banyak yang mengenali Manda sebagai pengusaha florist yang sedang naik daun. Beberapa tamu menyambutnya dengan pujian, mengajaknya berfoto. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Randy masuk tak lama kemudian, dengan menggandeng Laras, yang mengenakan gaun merah menyala dan sepatu hak tinggi mencolok. Randy sempat terlihat terkejut melihat Manda sudah ada di sana. Ia melangkah mendekat dengan senyum diplomatis. "Sayang, kamu belum bilang datang duluan." "Oh, kenalkan, ini Laras," potong Manda cepat, dengan senyum tipis. "Kami sudah saling kenal." Laras tersentak. Tapi Manda tidak memberi waktu untuk reaksi lebih lanjut. Ia hanya menoleh ke panitia dan berkata, "Saya siap ke belakang panggung." Randy mengerutkan kening. "Mau ngapain, Mand?" Manda menatapnya tajam, masih dengan senyum. "Tunggu aja. Aku punya kejutan malam ini." Acara pun dimulai. Musik mengalun. Pembawa acara naik ke panggung, memandu dengan hangat dan profesional. Ada sambutan dari tokoh-tokoh bisnis, ada pemberian penghargaan untuk beberapa wirausaha perempuan berprestasi, lalu tibalah saat sesi, inspirasi bisnis perempuan mandiri, yang dijadwalkan Manda untuk berbicara di atas panggung. Lampu panggung meredup. Musik pelan dimainkan. MC memanggil nama Manda, dan semua tamu bertepuk tangan. Manda melangkah anggun ke atas panggung. Mikrofon disesuaikan. Ia berdiri di tengah dengan layar besar di belakangnya. Slide pertama muncul. Foto dirinya dengan toko bunga yang dulu ia bangun dari nol. Slide berikutnya memperlihatkan perjuangannya sebagai istri dari seorang pengusaha, mendukung dari belakang, membantu keuangan, dan membangun fondasi rumah tangga. Hingga slide keempat, suara Manda tetap tenang. Tapi ketika slide kelima muncul, ballroom mulai sunyi. Namun, tidak semua yang terlihat indah, benar-benar bahagia, ucap Manda perlahan. Layar menampilkan tangkapan layar Instagram Randy bersama Laras, dengan caption penuh cinta. Kemudian, muncul bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi, laporan palsu, hingga email mesra antara Randy dan Laras yang membahas cara menyamarkan uang kantor. Gemetar mulai terasa di ruangan. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Randy berdiri terpaku, wajahnya pucat. Laras menunduk, wajahnya merah padam. "Yang saya bagikan malam ini bukan untuk menebar aib, tapi untuk menunjukkan bahwa bahkan perempuan yang paling setia pun bisa bangkit dari pengkhianatan dan melindungi dirinya dengan elegan." Nada suara Manda naik, penuh kekuatan. Perselingkuhan dan penyalahgunaan dana bukan hanya soal hati, ini adalah pelanggaran moral dan hukum. Dan saya telah mengumpulkan semua bukti ini. Tidak untuk balas dendam murahan, tapi untuk menjadikan ini contoh, bahwa perempuan harus tahu nilai dirinya. Tepuk tangan bergemuruh. Randy hanya bisa berdiri tak berkutik. Laras buru-buru pergi meninggalkan ballroom. Manda turun panggung dengan kepala tegak, disambut pelukan hangat para tamu yang memujinya. Beberapa jurnalis yang hadir langsung menanyakan kebenaran data yang ditampilkan. Manda hanya menjawab singkat, "Segalanya sudah saya serahkan pada pihak berwenang. Saya hanya menjalankan hak saya sebagai perempuan yang terlalu lama diam." Di tengah hiruk-pikuk itu, Randy mencoba mendekatinya. "Manda, kamu nggak perlu segininya. Kamu yang nggak perlu sejauh itu, Ren," potong Manda dingin. "Tapi kamu tetap lakukan. Dan malam ini, kamu menuai apa yang kamu tanam." Lalu Manda berbalik. Langkahnya ringan, senyumnya tenang. Malam itu, ia tak hanya mempermalukan mereka. Ia memenangkan kembali harga dirinya. Dengan anggun. Dengan penuh kehormatan. Dan dengan cara yang tak pernah Randy sangka akan datang dari perempuan yang selama ini ia remehkan. Berita itu tersebar dengan cepat. Hanya dalam hitungan hari setelah gala malam yang menggemparkan itu, nama Randy Prayoga
Pengusaha muda yang selama ini dielu-elukan sebagai simbol kesuksesan generasi milenial, mendadak menjadi bahan perbincangan panas di media sosial dan komunitas bisnis. Judul-judul artikel mulai muncul. Direktur Utama PT Raka Group diduga selewengkan dana untuk kepentingan pribadi. Skandal cinta dan korupsi. Siapa sebenarnya Laras W? Istri ungkap bukti perselingkuhan dan penggelapan dana di acara gala. Tak hanya situs gosip, media ekonomi dan hukum pun ikut mengulas. Kredibilitas Randy sebagai profesional langsung dipertanyakan. Dewan Komisaris perusahaannya memanggil rapat luar biasa keesokan harinya setelah acara gala itu, dan keputusan mereka tegas. Randy dinonaktifkan dari jabatannya sementara proses audit investigasi berjalan. Namun, situasi memburuk lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Dalam waktu 3 hari, laporan keuangan yang diperiksa internal menunjukkan ketidakwajaran besar. Audit eksternal kemudian memastikan bahwa dana perusahaan sebesar hampir 2 miliar rupiah digunakan untuk transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian besar berkaitan langsung dengan aktivitas pribadi Randy, dari pembayaran hotel mewah di Bali, tiket pesawat kelas bisnis, pembelian barang mewah, hingga transfer langsung ke rekening atas nama Laras. Menyadari posisinya semakin sulit, Dewan langsung mengadakan konferensi pers tertutup, mengumumkan pemecatan resmi Randy Prayoga sebagai Direktur Utama PT Raka Group dengan alasan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik perusahaan. Di kantor pusat, meja kerja Randy langsung dikosongkan. Foto-foto kebersamaan karyawan dengan dirinya dicopot diam-diam. Para staf dilarang memberi komentar pada media. Hanya satu pernyataan resmi dari perusahaan yang tersebar. Kami berkomitmen menjaga integritas, dan keputusan ini diambil demi kelangsungan reputasi dan kepercayaan publik. Sementara itu, Laras tak kalah babak belur. Media mengungkap bahwa Laras pernah terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen saat masih menjadi staf keuangan di perusahaan lain sebelum bekerja di bawah Randy. Dulu, kasus itu ditutup karena tidak ada gugatan resmi. Namun kini, nama dan rekam jejaknya kembali mencuat. Banyak netizen menggali unggahan lamanya di media sosial tentang gaya hidup mewah, kutipan-kutipan motivasi palsu, hingga komentar-komentar yang membanggakan diri sebagai wanita mandiri. Namun yang paling menghancurkan Laras bukan hanya penelusuran digital. Salah satu investor besar PT Raka Group, yang juga kenalan lama Manda, secara terbuka menyatakan bahwa nama Laras telah masuk dalam daftar hitam komunitas bisnis lokal. Artinya, Laras kini sulit diterima kerja dimanapun dalam lingkup profesional formal. Dunia gemerlap yang dulu ia bangun bersama Randy, kini runtuh dalam sekejap. Tidak hanya reputasi, tapi juga peluang masa depannya. Randy mencoba menghubungi Manda berkali-kali. Lewat pesan, panggilan, bahkan sempat mendatangi rumah ibunya. Tapi semua dijawab dengan tenang oleh Manda. Silakan sampaikan melalui pengacara saya, Ren. Semua sudah saya siapkan. Manda tidak lari. Tidak juga membalas dengan cacian. Ia melanjutkan langkahnya dengan kepala dingin dan hati mantap. Proses hukum perceraian resmi ia ajukan ke Pengadilan Agama seminggu setelah gala dinner. Dengan bantuan Bu Ayu sebagai kuasa hukumnya, Manda melampirkan bukti-bukti kuat yang tak hanya menunjukkan perselingkuhan Randy, tetapi juga penyalahgunaan dana keluarga dan kemungkinan ancaman terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Berbekal tangkapan layar, rekaman suara, laporan investigasi, dan pernyataan saksi dari teman-temannya serta rekan bisnis, Manda berdiri kokoh di hadapan hukum. Tidak ada satupun yang bisa dibantah oleh pihak Randy. Bahkan pengacara Randy sendiri terlihat kesulitan mencari celah untuk membela kliennya. Di salah satu sidang, Randy datang dengan wajah letih dan mata sembab. Penampilannya jauh dari citra pria flamboyan yang dulu ia banggakan. Ia mengenakan batik biasa, duduk dengan kepala tertunduk saat hakim memanggil namanya. Di sisi lain, Manda tampil anggun dan tenang,
mengenakan gamis krem dan kerudung lembut, duduk tegap sambil mendengarkan setiap pernyataan hukum. Ketika ditanya oleh hakim, "Apa alasan utama Anda ingin bercerai?" Manda menjawab dengan suara tenang namun penuh ketegasan. "Karena saya tidak bisa hidup dengan seseorang yang mengkhianati cinta, merusak kepercayaan, dan menjadikan saya alat penutup dari kelakuan buruknya." Randy hanya diam. Tak bisa membantah. Bahkan ia tak kuasa menatap mata Manda. Sidang demi sidang berjalan dengan lancar. Tidak ada perlawanan dari pihak Randy. Manda meminta pembagian aset sesuai kontribusi yang sah, membawa bukti lengkap kontribusinya dalam pembelian rumah, modal usaha, dan tabungan bersama. Hakim mencatat dengan teliti, dan pengacaranya dengan cekatan menyusun semua menjadi argumen hukum yang kuat. Dalam sebuah percakapan singkat usai persidangan, Randy akhirnya mencoba bicara dari hati ke hati. "Mand, aku salah. Aku terlalu terlena. Aku nggak tahu harus mulai dari mana minta maaf." Manda menatapnya. Bukan dengan marah, tapi dengan pandangan yang jernih. "Aku nggak butuh maaf, Ren. Karena sekarang aku sadar, aku bukan korbanmu. Aku penyintas. Dan dari luka ini, aku lahir kembali. Lebih kuat dari sebelumnya." Randy menunduk. Tak berkata apa-apa lagi. Di luar pengadilan, media mencoba mewawancarai Manda. Beberapa jurnalis bertanya, "Apakah Anda akan menuntut ganti rugi secara pribadi atas kerugian moral dan material?" Manda tersenyum pelan. "Saya sudah cukup dengan keadilan yang berjalan saat ini. Biarlah hukum yang bekerja. Saya hanya ingin hidup tenang, melanjutkan apa yang selama ini saya bangun tanpa diganggu oleh bayang-bayang masa lalu." Pernyataannya menjadi viral. Banyak perempuan mengutipnya di media sosial. Banyak komunitas perempuan mandiri mengundangnya sebagai narasumber. Bahkan, beberapa stasiun televisi nasional mulai melirik kisah Manda untuk diangkat dalam program inspiratif. Namun Manda menolak semua sorotan itu. Ia ingin tenang. Ia ingin fokus pada dirinya sendiri dan masa depannya. Ketika putusan cerai resmi diketok oleh hakim, Manda hanya menarik napas panjang. Ia tidak menangis. Tidak juga tertawa. Ia hanya merasa lega. Di luar gedung pengadilan, langit sore tampak cerah. Angin berembus lembut. Ia berjalan keluar dengan langkah ringan, seolah baru saja meninggalkan beban puluhan kilogram dari pundaknya. Ia menatap ke depan. Bukan ke masa lalu. Bukan ke Randy. Tapi ke arah hidup barunya yang mulai merekah. Hari itu, Manda menatap pantulan dirinya di cermin dengan perasaan yang sangat berbeda. Bukan lagi wanita rapuh yang dulu menangis di pojok rumah sakit sambil menahan nyeri di tubuh dan hati. Bukan lagi istri yang diam-diam mencoba bertahan dari pengkhianatan yang terus-menerus menggigit batinnya. Kini, yang berdiri di depan cermin adalah seorang perempuan yang baru, lebih kuat, lebih sadar diri, dan lebih berani menapaki hidup atas namanya sendiri. Gaun putih sederhana dengan blazer abu terang membalut tubuh Manda dengan elegan. Di tangannya tergenggam undangan sebagai pembicara utama dalam seminar bertajuk "Perempuan Bangkit dan Berdaya", acara yang diadakan oleh komunitas pengusaha wanita dan akan disiarkan secara langsung di salah satu televisi nasional. Beberapa bulan setelah keputusan cerainya dengan Randy resmi keluar, Manda menjalani hidup yang sama sekali baru. Ia tidak hanya mengelola toko bunga lamanya, namun kini ia juga mendirikan sebuah platform online bernama Berani Pulih, sebuah ruang digital untuk perempuan yang pernah mengalami luka dalam rumah tangga, agar bisa saling menguatkan, berbagi, dan menemukan kembali keberanian dalam dirinya. Ide itu muncul ketika Manda menerima ratusan pesan pribadi di media sosialnya, setelah insiden gala dinner yang viral beberapa waktu lalu. Banyak perempuan dari berbagai kota mengaku mendapatkan kekuatan dari keberanian Manda. Ada yang bertahun-tahun diperlakukan buruk oleh suami, ada yang terjebak dalam hubungan manipulatif, ada pula yang merasa hidupnya hancur dan tak punya harapan.
Dari situ, Manda sadar bahwa lukanya bukan hanya miliknya sendiri. Ia tidak sendiri. Dan karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk menjadi cahaya bagi mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan. Berani pulih, kemudian tumbuh menjadi komunitas aktif dengan ratusan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Manda rutin mengisi kelas daring, sesi curhat terbuka, hingga workshop keterampilan kewirausahaan. Ia percaya bahwa cara terbaik untuk bangkit adalah dengan kembali merasa berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Popularitasnya melonjak, tapi bukan karena sensasi, melainkan karena ketulusan. Karena cara bicaranya yang jujur, tidak melebih-lebihkan, dan selalu mengajak orang lain berpikir jernih. Acara seminar hari itu digelar di ballroom hotel yang sama dengan tempat gala dinner dulu. Tapi suasananya sangat berbeda. Kali ini, Manda datang bukan sebagai istri dari siapapun, melainkan sebagai dirinya sendiri, seorang pebisnis perempuan yang telah menempuh jalan panjang dari luka hingga pembuktian. Ruang acara penuh oleh ratusan peserta, mayoritas perempuan dari berbagai latar belakang. Ada ibu rumah tangga, pengusaha mikro, korban kekerasan rumah tangga, hingga mahasiswa yang sedang mencari inspirasi. Di tengah sorotan lampu dan suara hangat dari pembawa acara, Manda melangkah naik ke panggung dengan senyum penuh percaya diri. Ia tidak menggunakan teks. Ia hanya membawa selembar kertas kecil berisi poin-poin sederhana. "Selamat pagi semuanya," ucapnya, dan disambut tepuk tangan hangat. "Saya bukan siapa-siapa sebelumnya. Saya hanya seorang istri yang dulu berpikir bahwa bertahan dalam diam adalah bentuk kesetiaan. Saya dulu percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan semuanya. Tapi kenyataannya, diam kadang membuat kita makin dihancurkan. Dan cinta yang kita jaga sendirian, bisa berubah jadi luka yang dalam." Beberapa peserta terlihat menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya mengalami pengkhianatan saat saya paling membutuhkan. Saat saya sakit, ditinggal. Saat saya hancur, diselingkuhi. Dan saat saya diam, saya diinjak-injak lebih dalam." Manda berhenti sejenak, menarik napas. "Tapi saya bangkit. Bukan untuk membalas dengan dendam, tapi untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Karena saya sadar, saya punya pilihan. Dan saya ingin teman-teman di sini juga sadar. Kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap tinggal dalam luka, atau keluar dan menjahit luka itu hingga menjadi kekuatan." Tepuk tangan kembali menggema, kali ini lebih panjang. Beberapa peserta tampak mengusap air mata. Di barisan tengah, seorang ibu muda menggenggam tangan anak perempuannya yang masih kecil, seolah sedang berkata dalam hati, "Lihat, Nak, itu perempuan yang ingin ibu tiru kekuatannya." Setelah sesi seminar, Manda dikerubungi oleh peserta yang ingin sekadar bersalaman, berbicara, atau berterima kasih langsung. Beberapa bahkan menyerahkan surat tulisan tangan, bercerita tentang pengalaman mereka. Salah satunya seorang perempuan muda bernama Vena, yang sudah 2 tahun diperlakukan kasar oleh suaminya namun tak berani pergi karena tidak punya pekerjaan. "Kak Manda, aku jadi berani buat keluar dari rumah dan mulai usaha kecil-kecilan. Terima kasih." "Ya, aku kirim foto ini buat kakak," ucap Vena sambil menunjukkan ponsel berisi foto botol sambal rumahan dengan label sederhana bertuliskan, "Buatan tangan Vena, berani pedas, berani pulih." Manda memeluknya hangat. "Kamu luar biasa, Vena. Jangan biarkan siapapun mematikan cahaya kamu." Tak lama setelah itu, Manda juga mendapat undangan untuk hadir di acara televisi nasional sebagai narasumber dalam program talk show bertema Perempuan, Luka, dan Harapan Baru. Di studio, ia duduk bersama 2 narasumber lain, seorang psikolog keluarga dan mantan penyintas kekerasan rumah tangga yang kini menjadi aktivis. Di hadapan kamera, host bertanya, "Mbak Manda, apa yang membuat Anda bisa berdiri sekuat ini hari ini?" Manda tersenyum pelan.
Karena saya akhirnya berhenti bertanya kenapa saya yang diperlakukan seperti itu, dan mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk tidak membiarkan itu terjadi lagi? Prosesnya tidak sebentar. Saya jatuh berkali-kali. Tapi saya belajar bahwa jatuh bukan akhir, asalkan kita tidak menyerah untuk berdiri. Acara itu ditonton jutaan orang di seluruh Indonesia. Usai tayang, akun media sosial Manda dibanjiri pesan dukungan dan permintaan untuk berbicara di kota-kota lain. Ia pun mulai menyusun jadwal keliling daerah, bukan untuk popularitas, tapi untuk menyebarkan semangat yang dulu ia dapatkan dari kehancurannya sendiri. Kini, Manda bukan sekadar perempuan yang berhasil lepas dari suami yang mengkhianati. Ia telah menjadi simbol ketangguhan. Ia telah menjadi sosok yang membuat banyak perempuan sadar bahwa hidup bisa dimulai ulang kapan saja, selama ada keberanian untuk mengambil langkah pertama. Namun di balik segala pencapaiannya, Manda tetap rendah hati. Di rumah, ia masih menyirami bunga sendiri, masih menyeduh teh hijau favoritnya setiap pagi, masih menulis jurnal malam sebelum tidur. Dalam jurnalnya ia menulis, "Hari ini aku bertemu puluhan perempuan luar biasa. Dan aku sadar, setiap dari mereka membawa luka yang berbeda, tapi punya kekuatan yang sama, keinginan untuk bangkit. Aku bersyukur, dulu aku pernah terluka, karena dari sanalah aku menemukan diriku yang sesungguhnya." Suasana ruang sidang pagi itu berbeda dari biasanya. Tenang, tapi syarat ketegangan. Aroma kayu tua bercampur lembut dengan pendingin ruangan yang dingin menyelimuti udara. Di ujung ruangan, berdiri Manda dengan balutan blazer navy dan kerudung krem yang membingkai wajahnya yang teduh. Tidak ada raut gugup. Tidak pula ada tangis atau marah yang membayang di matanya. Hanya ketegasan. Dan di baliknya, rasa lega yang nyaris tak tertahankan. Di sisi ruangan lainnya, duduklah Randy. Mantan suami yang dulu begitu dielukan sebagai pasangan sempurna oleh orang-orang di sekitar mereka. Kali ini, dia tak lagi mengenakan jas mahal atau jam tangan mewah. Di sisi ruangan lainnya, duduklah Randy. Mantan suami yang dulu begitu dielukan sebagai pasangan sempurna oleh orang-orang di sekitar mereka. Kali ini, dia tak lagi mengenakan jas mahal atau jam tangan mewah. Hanya kemeja biru polos, wajah yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya, dan sorot mata yang tak bisa menyembunyikan penyesalan. Rambutnya tampak sedikit berantakan, dan tangan kirinya terus menggenggam lutut, seolah mencoba mencari pijakan dari dalam dirinya sendiri. Sidang putusan kali ini adalah sidang terakhir. Sidang penutup dari serangkaian proses panjang yang mempertemukan dua orang yang dulu bersumpah untuk sehidup semati, namun kini saling berdiri sebagai pihak yang berseberangan, bukan untuk membenci, tapi untuk menyudahi. Ketukan palu hakim menggema. Sidang perceraian antara saudara Randy Prayoga dan saudari Manda Noviana dinyatakan telah mencapai keputusan final. Semua mata tertuju ke meja hakim. Ruangan yang tadinya ramai dengan bisik-bisik langsung terdiam. Berdasarkan bukti-bukti yang sah, termasuk dokumen transaksi, laporan investigasi keuangan, serta pengakuan tidak terbantahkan dari pihak tergugat atas pelanggaran keuangan rumah tangga dan moral, maka pengadilan memutuskan. Perkawinan antara saudara Randy dan saudari Manda dinyatakan berakhir secara hukum. Hak atas rumah tinggal, kendaraan, serta usaha bersama, yaitu toko bunga, Mawar Pagi, diberikan sepenuhnya kepada saudari Manda, mengingat kontribusi modal dan pengelolaan selama ini sepenuhnya dipegang olehnya. Hak atas aset tambahan seperti tabungan gabungan dan properti investasi di wilayah Sukoharjo juga diserahkan sepenuhnya pada saudari Manda, sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral dan material yang telah terjadi. Tidak ada tuntutan nafkah istri yang diajukan saudari Manda, sebagaimana telah tertulis dalam surat pernyataan resmi yang bersangkutan. Demikian keputusan ini dibacakan, dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Ketukan palu terakhir menghentak meja. Suara palu itu tak hanya mengakhiri sidang.
ia menandai titik akhir dari masa lalu yang pahit, dan membuka gerbang menuju hidup baru yang telah lama dinanti Manda. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara memenuhi paru-parunya yang entah kenapa hari itu terasa begitu ringan. Ia melirik Randy sekilas. Pria itu menunduk, tak berkata apa-apa. Bahkan setelah hakim meninggalkan ruang sidang, Randy tetap tak bergerak dari kursinya. Hanya mata yang tampak berkaca-kaca. Tapi Manda tahu, air mata itu bukan untuknya. Itu untuk rasa sesal yang datang terlambat. Untuk kehilangan yang seharusnya bisa dihindari. Manda tidak membenci Randy. Ia sudah lama menanggalkan amarah. Ia telah melalui proses panjang untuk berdamai, bukan dengan Randy, tapi dengan dirinya sendiri. Ia tidak ingin menengok ke belakang hanya untuk mengutuk. Ia ingin menatap ke depan, ke arah yang kini terbentang luas. Saat Manda hendak melangkah keluar, Randy berdiri perlahan. "Mand," suaranya berat, nyaris seperti bisikan. Manda berhenti, menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu untuk terakhir kalinya sebagai pasangan yang pernah saling menyayangi. Randy menatap penuh keraguan, seolah ingin berkata banyak, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. "Terima kasih," akhirnya ia berkata, suaranya parau. Manda mengangguk. Bukan sebagai tanda, ya, tapi sebagai bentuk penerimaan. "Sama-sama, Ren. Semoga kamu menemukan kembali arah hidupmu. Jangan sakiti siapapun lagi, termasuk dirimu sendiri." Lalu ia melangkah keluar, tanpa menoleh ke belakang. Di luar gedung, langit biru menyambut dengan cerah. Angin berembus lembut, memainkan ujung kerudungnya. Manda berdiri sejenak di halaman pengadilan, menatap ke atas, seolah sedang berterima kasih pada semesta. Hari ini bukan hanya hari ia bebas dari pernikahan yang menyakitkan, tapi hari di mana ia mengukuhkan jati dirinya sebagai perempuan yang berani memilih dirinya sendiri. Ia membuka ponsel. Puluhan pesan masuk. Dari teman-teman komunitas, berani pulih, dari pengacara, dari media yang ingin wawancara, dan dari tim usahanya yang kini terus berkembang pesat. Ia membaca satu pesan khusus dari staf kepercayaannya di toko bunga. "Mbak, ada pelanggan yang minta karangan bunga, kemenangan, edisi terbatas. Katanya terinspirasi dari perjuangan Mbak Manda. Kami desain pakai mawar putih, lili, dan anggrek ungu. Cantik banget. Boleh kami beri nama karangannya, Manda yang baru?" Manda tersenyum. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia membalas, "Boleh." Dan tambahkan satu baris di kartu ucapannya, "Karena luka tak akan selamanya. Tapi keberanian untuk pulih, itu abadi." Ia pun berjalan ke arah parkiran dengan langkah yang ringan. Langkah yang tidak lagi menanggung luka, tidak lagi menanti pengakuan, dan tidak lagi dihantui kenangan. Langkah seorang perempuan yang akhirnya mencapai kemenangan yang paling manis, bukan karena dia membalas dengan keras, tapi karena dia memilih memaafkan dengan bijak dan melanjutkan hidup dengan berani. Setibanya di rumah ibunya, tempat ia memulai ulang semua dari nol, ia disambut senyum hangat dan pelukan erat. "Anakku sudah pulang. Tapi kali ini, benar-benar pulang sebagai dirinya sendiri," kata ibunya sambil menahan air mata. Malam itu, Manda duduk di beranda rumah, menyeduh teh hangat, membuka laptop, lalu mulai menulis sebuah artikel berjudul, "Ketika Perempuan Memilih Dirinya Sendiri." Kalimat pembuka yang ia ketik, "Kemenangan bukan tentang membuktikan bahwa aku benar dan dia salah, tapi tentang keberanian melepaskan yang menyakiti, meski dulu pernah kucinta sepenuh hati." Ia menutup laptop, memandang langit malam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Manda tersenyum bukan karena sedang pura-pura kuat, tapi karena ia benar-benar bahagia. Setiap perempuan berhak untuk dicintai dengan tulus, dihargai tanpa syarat, dan diperlakukan dengan penuh hormat.
Namun ketika cinta berubah menjadi luka, dan kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan, jangan pernah merasa bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disembuhkan. Dan kekuatan tidak datang dari membalas dengan amarah, melainkan dari keberanian untuk bangkit dan memilih diri sendiri. Jika kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah, kamu tidak sendirian. Akan selalu ada harapan, akan selalu ada jalan, dan akan selalu ada versi dirimu yang lebih kuat menunggu untuk dilahirkan dari ujian ini. Bangkitlah, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun, tapi karena kamu layak untuk bahagia, tanpa syarat. Terima kasih telah mengikuti kisah Manda sampai akhir. Semoga setiap lembar cerita ini bisa menjadi cermin, pelajaran, sekaligus pengingat bahwa dalam hidup, tidak ada luka yang sia-sia jika kita memilih untuk pulih. Sampai jumpa di kisah penuh inspirasi berikutnya. Tetap kuat, tetap bersinar.